Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat melakukan aktivitas dan juga rutinitas kita sehari-hari. Semoga senantiasa kita semuanya dalam lindungan ilahi Robbi. Amin. Sahabat dunia maya, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan kritik teori etika yang ditinjau dari kajian nilai Islam. Jadi etika kontemporer dianalisis dengan teori-teori etika dalam Islam. Yang pertama adalah sistem etika kontemporer. Banyak sekali aliran-aliran dalam sistem etika kontemporer, diantaranya adalah relativisme, utilitarianisme, universalisme, aliran hak-hak, dan juga keadilan distributif. Apa sih yang dimaksud dengan etika kontemporer? Khususnya etika yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari yang dalam hal ini lebih intens kepada kajian di dalam berbisnis. Yang pertama adalah sistem etika kontemporer relativisme. Apa sih yang dimaksud dengan etika relativisme? Nah, etika relativisme adalah keputusan etis dibuat berdasarkan pemikiran masing-masing orang. Jadi keputusan di dalam mengambil suatu tindakan dalam manusia itu tersendiri itu tergantung kepada pikiran individu. Jadi setiap orang cenderung berbeda dan membenarkan perilakunya masing-masing. Jadi sudah terserah mereka sendiri. Nah, dan dia menganggap bahwasanya apa yang dilakukan itu paling benar. Itu adalah teori etika relativisme. Yang selanjutnya adalah teori utilitarianisme, yakni keputusan etis dibuat berdasarkan hasil yang diberikan keputusan ini. Artinya apa? Nah, dalam perspektif utilitarianisme itu adalah dianggap etis jikalau apa yang dilakukan itu menguntungkan. Nah, jikalau menguntungkan dianggap etis atau baik, dan jika memberikan kerugian atau keburukan sebaliknya yakni dianggap tidak etis. Jadi di sini dilihat bahwasanya apa-apa yang menguntungkan itu baik, dan apa-apa yang tidak menguntungkan berarti itu tidak baik. Selanjutnya adalah sistem etika kontemporer universalisme. Apa sih? Yakni keputusan etis yang tujuan dasarnya yakni pada kewajiban terhadap orang lain. Nah, universal, orang lain dianggap etis jikalau dilakukan terhadap orang lain, didasarkan kepada orang lain. Dan sebaliknya jika itu bertujuan untuk pribadi, untuk individu, maka itu dianggap tidak etis. Selanjutnya adalah aliran hak-hak, yakni keputusan etika yang didasarkan pada nilai individu dan kebebasan untuk memilih. Jadi ini lebih ke sekuler ya. Jadi artinya setiap orang itu didasarkan pada nilai individu dan kebebasan untuk memilih, hak memilih, hak lakukan kegiatan apapun itu. Keadilan distributif. Apa sih dimaksud dengan keadilan distributif? Jadi di sini keputusan etika yang didasarkan pada pembagian kekayaan, keuntungan, dan juga kerugian secara adil, mendapatkan bagian yang sama sesuai kontribusi sosial dan sebagainya, sesuai kebutuhan, sesuai usaha masing-masing. Ini adil perspektif aliran kontemporer. Jadi keadilan distributif itu lebih kecenderungannya adalah apa yang dilakukan dialah itu yang didapat itu kan. Jadi mendapatkan bagian yang sama dan kontribusi sosial sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan usaha masing-masing.
Selanjutnya adalah hukum Tuhan, kitab suci. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan keputusan etis yakni apa-apa yang termaktub dalam kitab sucinya. Itu terkait dengan aliran-aliran atau sistem etika kontemporer. Selanjutnya kita akan autokritik atau bahas terkait dengan kritik Islam terhadap teori-teori kontemporer, teori-teori yang saya jelaskan di atas. Yang pertama adalah teori relativisme. Itu bagaimana Islam memandang terkait dengan teori yang dijelaskan tadi, yakni sistem yang berpusat kepada pemikiran diri sendiri. Ternyata Islam memandang nilai etis individu itu benar harus berdasarkan Quran as-Sunnah atau hadis Nabi. Nah, Islam menghindari pembuatan keputusan yang berdasarkan persepsi seseorang terhadap suatu situasi. Artinya apa? Islam menawarkan konsep musyawarah atau syura dalam proses pembuatan keputusan bisnis muslim. Bermusyawarahlah kalian semuanya. Dalam konteks ini ya bisa dimaknai negosiasi, bermusyawarah. Nah, selanjutnya adalah teori utilitarianisme, di mana paham ini menjelaskan sistem etika ini membentuk bagian profit atau keuntungan dalam bisnis bisnis dapat dimaksimalkan. Artinya apa? Dalam mikroekonomi terdapat istilah Pareto optimality, artinya efisiensi sumber daya alam untuk kepuasan konsumen dengan mengesampingkan persoalan etis dan menekan secara berlebihan maksimalisasi profit. Pokoknya untung. Bagaimana caranya itu? Dalam berbisnis itu ya endingnya profit, untung. Ini adalah aliran utilitarianisme. Nah, bagaimana Islam memandang? Ternyata dalam Islam tujuan utama bisnis itu bukanlah hanyalah keuntungan ataupun profit, yang meninggalkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip etis. Penerapan nilai-nilai Islam dalam proses bisnis dan keridhaan Allah adalah yang utama. Maka orientasi hidup, orientasi berbisnis salah satunya adalah falah, kebahagiaan ataupun kemenangan. Nah, ini penting, gitu. Penting sekali didasarkan kepada para pelaku bisnis muslim atau etika dalam berbisnis. Paham yang dimana seseorang hanya mengejar terkait dengan keuntungan itu harus dibarengi dengan nilai-nilai Islam, yakni apa? Mendapatkan mardhatillah atau ridho dari Tuhan dengan cara berikhtiar sekuat tenaga berusaha untuk selalu menjauhi segala larangan apa yang sudah ditentukan, dan juga berusaha melaksanakan apa yang telah ditemukan juga. Itu adalah ikhtiar yang paling utama. Ya, selanjutnya adalah etika kontemporer universalisme. Bagaimana Islam memandang pada etika ini atau sistem ini? Etika mendasarkan tujuan atau niat yang baik menentukan etis tidaknya suatu tindakan. Jadi ini tergantung pada niat, nilai universalisme. Dalam Islam, jikalau niat atau tujuannya baik, maka tidak serta-merta dapat mengubah yang haram menjadi dapat diterima atau halal, baik itu haram karena zatnya, karena perolehannya, serta tidak lengkap syarat rukunnya. Artinya apa? Dalam nilai universalisme dianggap baik jika niatnya itu baik, mempunyai tujuan etis itu hanya dalam satu tindakan. Tapi dalam Islam tidak hanya niatan belaka, maka harus ada satu kesatuan. Maka saya contohkan kemarin yang sudah saya sampaikan di video yang telah diunggah, bahwasanya dikatakan halal itu ya harus ada rangkaian, bagaimana cara memperolehnya, terus bagaimana mendayagunakannya atau mengolahnya, bagaimana mendistribusikan atau tasarufnya. Ini ketiga rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Kalau modelnya bagus, ternyata dalam pendayagunaannya, dalam pengelolaannya adalah untuk bisnis yang tidak dibenarkan oleh Islam, contohnya bisnis ganja, dan mendapatkan hasil yang banyak digunakan untuk umroh, mungkin untuk santunan anaknya, tetap tidak bisa itu kan. Makanya harus satu kesatuan. Jadi tidak hanya zatnya gitu kan ya, semuanya juga harus halal. Itu adalah rangka dalam Islam. Selanjutnya adalah
aliran hak-hak. Keputusan etis tergantung pada hak-hak dan kebebasan individu. Dalam Islam, hak individu adalah sesuatu yang hakiki, artinya apa? Diakui keberadaannya. Akan tetapi terbatas, terdapat batasan yang tidak boleh dilanggar, seperti pertanggungjawaban hak orang lain ataupun hak kolektif. Islam mengakui yang namanya kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Fasilitas umum digunakan untuk orang-orang yang memerlukannya ataupun secara umum juga, contoh jalan raya, tempat beribadah, itu adalah kepemilikan yang bersifat kolektif. Ada juga yang dimiliki oleh negara, yakni apa? Sumber daya alam yang di situ berdimensi maslahah, gitu. Air gitu kan ya, sungai gitu kan, jalan raya. Tapi juga dalam Islam diakui atau mengakui kebebasan memiliki secara individu mobil, motor, rumah dan seterusnya. Selanjutnya adalah keadilan distributif. Apa itu? Prinsip etika menekankan etis tindakan bisnis berdasarkan pembagian yang adil perihal kekayaan, keuntungan dan juga kerugian. Dianggap adil jikalau di dalam pendistribusiannya kekayaan, keuntungan dan kerugiannya itu sama. Keadilan yang dimaksud meliputi sesuai dengan keuntungan, sesuai dengan kebutuhan, sesuai yang diusahakan, serta kontribusi sosial, serta sesuai dengan jasanya. Adapun dalam Islam, keadilan distributif mencakup hak-hak milik individu, seperti yang saya jelaskan di atas, hak-hak kolektif, dan hak-hak negara. Pada harta orang kaya, terdapat hak-hak orang miskin yang harus disalurkan. Larangan eksploitasi dalam hal apapun dan situasi apapun. Nah, di situ contohnya saja, dalam harta kita ternyata beberapa persen itu milik orang lain, milik orang-orang yang kurang mampu gitu kan ya. Fuqara wal masakin. Itu menunjukkan bahwasanya keadilan distributif itu tidak hanya terkait dengan kekayaan, keuntungan dan juga kerugian. Hukum Tuhan ataupun kitab suci, keputusan etis yang didasarkan apa-apa yang termaktub atau yang tercantum dalam kitab sucinya masing-masing. Dalam Islam tidak hanya pada kitab suci yang menjadi dasar, tapi juga pembacaan alam semesta, karena pada umumnya agama lain hanya bertujuan kesementaraan, sedangkan Islam bertujuan fidunya wal ukhrawi, artinya apa? Akhirat, tetapi perwujudannya melalui partisipasi aktif pada kehidupan dunia. Jadi dunia adalah ladang menuju akhirat, seperti itu. Siapa dunia maya? Jadi sistem etika Islam itu adalah keputusan etis tergantung pada niat individu. Jadi makanya hadis dalam Arba'in Nawawiyah itu yang pertama adalah terkait dengan niat, karena niat akan mempengaruhi semua aktivitas kegiatan yang kita miliki. Selanjutnya adalah niat baik, jika diikuti dengan tindakan yang baik maka akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, tetapi niat yang halal tidak dapat mengubah tindakan yang haram menjadi halal, tindakan haram menjadi halal tidak dapat dirubah. Tapi kalau niat yang baik itu akan mempengaruhi, akan mendapatkan pahala. Kebebasan terhadap individu selain pada tanggung jawab dan keadilan, jelas Allah Subhanahu wa taala memberi kebebasan kepada siapapun untuk apapun kecuali Allah, Allah yang maha segala maha gitu. Etika bukan merupakan bagian yang menguntungkan bagi minoritas atau mayoritas, karena ukurannya bukan pada jumlah. Pendekatan Islam terhadap etika bersifat terbuka, karena egoisme tidak mendapatkan tempat dalam Islam. Keputusan etis harus didasarkan pada pembacaan Al-Quran dan semesta secara bersama-sama. Yang terakhir, seorang muslim membuktikan ketaatannya pada Allah dengan partisipasi aktif di kehidupan dunia, seperti berlaku etis di tengah godaan ujian dunia. Maka Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu misinya diutus di muka bumi ini bukan hanya yang pertama menyebarkan Islam untuk mengakui keesaan Tuhan, tapi innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlak, bahwasanya
Nabi diutus di muka bumi ini, salah satu misi yang terberatnya adalah menyempurnakan akhlak. Tidak hanya orang pandai memerintahkan, menyuruh untuk berakhlakul karimah, tapi juga memberikan contoh yang baik. Maka tidak hanya mau'izatul hasanah, tapi juga uswatun yang hasanah. Artinya apa? Yang balance. Ini yang menjadi hal-hal yang penting. Kalau kita bisa melihat secara sederhana, bahwasanya peradaban pada waktu itu ekonomi sudah mapan, ketauhidannya itu ya juga sudah mapan, walaupun yang disembah itu masih keliru, tujuannya juga masih keliru. Sistem dinamika perpolitikan sudah bagus, tapi ada yang kurang pas di situ, yakni terkait dengan akhlak. Makanya ada inama bu'astu makarimah akhlak. Inilah nilai etis atau etika yang harus diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari, mobil khusus adalah kegiatan bisnis. Karena barokah atau ridho dari Tuhan tidaknya itu tergantung kepada aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Jadi selain kita mendapatkan profit oriented, mendapatkan keuntungan, kita tidak meninggalkan yang namanya prinsip-prinsip atau nilai-nilai akhlakul karimah, nilai etika dalam berbisnis dengan tujuan untuk menggapai yang namanya marbudillah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.